I'll keep left. Feel out for bodies. Pada sore hari yang cerah di tanggal 23 Juni 2018, masuklah 13 orang ke Goa Tham Luang yang terletak di Thailand. Ke-13 orang tersebut terdiri dari 12 pelajar dan 1 orang dewasa yang merupakan pelatih mereka. Tanpa diduga, saat sudah berjalan sejauh 800 meter dari pintu masuk atau lebih dikenal dengan istilah mulut goa, tampak awan menghitam disertai turunnya hujan yang sangat lebat. Karena membutuhkan waktu sampai air hujan memasuki goa, ke-13 orang tersebut pun tetap melanjutkan jalan-jalannya, menjauhi mulut goa. Diketahui sebelum masuk ke dalam, mereka yang tergabung dalam tim bola sekolahannya, sedang melakukan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, salah satu anak mengajak yang lainnya untuk jalan-jalan ke dalam goa. Sementara pelatihnya terpaksa ikut, untuk menemani karena sebentar lagi maghrib. Uniknya, satu orang pelajar memutuskan untuk tidak ikut dengan alasan ingin membantu orang tuanya. Sampai di sini boleh kita simpulkan, bahwa ke-13 orang tersebut hanya berencana masuk sebentar dan kembali sebelum hari mulai gelap. Kemudian pada pukul 7:30 malam, tampak hujan deras mengguyur daerah tersebut. Setelah itu pelajar yang tidak ikut masuk goa, mengabari keluarga pelajar yang lain, bahwa 13 orang tersebut kemungkinan masih berada di dalam goa. Dan benar saja, setelah keluarga pelajar tersebut datang, mereka mendapati sepeda anaknya masih ada di mulut goa. Musibah tersebut pun sudah sampai ke telinga gubernur dan tentara Angkatan Laut Thailand, sehingga mereka langsung melakukan operasi penyelamatan. Pada pukul 1 pagi, semuanya pun bahu-membahu untuk menyiapkan perlengkapan penyelamatan, seperti pompa penyedot air, alat selam, dan tenda darurat. Sementara seorang warga negara asing bernama Verno, mendekati gubernur dengan niat membantu, karena dirinya sudah pernah melakukan pemetaan goa tersebut. Verno merekomendasikan pada gubernur, 2 penyelam berpengalaman dari Inggris yang biasa mengeksplorasi goa. Karena Verno sangat yakin, bahwa medan di dalam sangatlah sulit akibat air yang sudah masuk. Keesokan malamnya, penyelam dari Inggris bernama John dan Ricky, sampai ke goa tersebut setelah mendapat telepon dari Verno. Sampai di sini perlu kita ketahui, bahwa John dan Ricky datang, karena hanya ingin membantu ke-13 orang yang terjebak di dalam. Keduanya pun memutuskan untuk masuk pada hari itu juga, karena bila semakin banyak waktu yang terbuang, maka kemungkinan ke-13-nya tidak akan selamat. Setelah 3 jam 50 menit melakukan penyelaman sepanjang 1.600 meter, mereka memutuskan kembali ke mulut goa, karena keduanya tidak menemukan ke-13 korban di ruangan yang dinamakan persimpangan T. Tanpa diduga, mereka menemukan satu petugas pompa, yang telat keluar ketika air sudah tinggi. Petugas yang tidak mempunyai pengalaman menggunakan alat selam pun, terpaksa dibawa keluar karena air akan bertambah tinggi. Di sini kita melihat, bahwa tanpa pengalaman menyelam menggunakan alat, pria tersebut pun hampir mati karena terserang panik. You breathe through this. Breathe, okay? Selanjutnya pada hari ke-7, keluarga korban dan warga tampak cemas, berharap ke-13-nya bisa diselamatkan. Salah satu orang tua korban pun meminta, jikalau anaknya tidak bisa diselamatkan, setidaknya jasad anaknya dibawa padanya. Saat melakukan evaluasi penyelamatan gabungan, gubernur memutuskan mengambil saran tentara, bahwa tidak ada penyelaman sampai air surut. No one going for now. We wait for the rain to stop. Thank you. Pada hari ke-8, gubernur mengecek kondisi di atas goa dan bertemu dengan Danet, yang merupakan sukarelawan. Danet menjelaskan pada gubernur, jika air dari atas terus mengalir, maka penggunaan pompa di dalam goa tidak akan berpengaruh. Bantuan pun datang dari petani sekitar, dengan mengizinkan sawahnya dijadikan pembuangan air tersebut, walaupun harus mengikhlaskan padinya yang sebentar lagi panen.
Pada hari ke-9, John dan Ricky tampak gelisah memikirkan keadaan ke-13 korban, karena air di dalam goa belum juga surut. Suppose they're alive in there. What's it like for them? Pada hari ke-10 saat air terpantau mulai surut, gubernur akhirnya mengizinkan John dan Ricky untuk melakukan penyelaman. Setelah melewati persimpangan T, di mana penyelam dari pihak tentara hanya baru mencapai jarak tersebut, keduanya kemudian melanjutkan tali pandu dan menyelam sampai ke ruangan yang dinamakan Pantai Pattaya. Namun, keduanya terpantau masih belum menemukan ke-13 korban. Dengan rasa putus asa, keduanya pun memutuskan untuk mencari jasad ke-13 korban melalui celah yang ada di ruangan Pattaya tersebut. Pattaya Beach. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa ruangan Pattaya tersebutlah tempat akhir untuk pengunjung jikalau berwisata ke goa tersebut. Tanpa diduga, saat tali pandu akan habis, mereka akhirnya menemukan ke-13-nya yang sudah 10 hari menunggu pertolongan. Hey. They're here. How many of you? 13 13! Brilliant! John pun takjub dengan ke-13-nya, yang masih bertahan dan mendokumentasikannya sebagai bukti kalau ke-13-nya masih hidup. Di sana tampak alasan anak-anak tersebut masih bertahan hidup, yaitu berkat keberadaan pelatihnya yang selalu memotivasi. Setelah berbincang sejenak, keduanya pun memutuskan untuk kembali, karena misi hari ini hanyalah berusaha menemukan ke-13 korban. Apalagi, mereka tidak membawa perlengkapan keselamatan dan juga makanan. Dan perlu diketahui ruangan tempat ditemukan ke-13-nya, berjarak 2.500 meter dari mulut goa, dengan waktu penyelaman 6 jam 12 menit. Tim darat pun ikut bahagia, setelah mengetahui ke-13-nya masih hidup. Setelah gubernur diberikan keterangan resmi oleh tim penyelamat, kabar mengenai ke-13 korban yang masih hidup pun tersebar, dan membuat keluarga korban lega. Oh shit. Everybody knows. That didn't take long. The boys and their coach are now confirmed to be alive. Tanpa diduga, Ricky menghentikan senyuman semuanya, dengan mengatakan bahwa kemungkinan ke-13 korban takkan bisa diselamatkan. Ricky beralasan bahwa kemarin saat membawa petugas pompa yang tak berpengalaman menyelam, petugas itu nyaris mati. Apalagi, membawa anak-anak yang juga tidak berpengalaman. Sampai di sini kita perlu pahami emosi Ricky, karena kemarin petugas pompa hanya menyelam sekitar 50 meter. Sedangkan, ke-13 korban harus menyelam sepanjang 2.500 meter untuk bisa selamat. Pada hari ke-11, tampak kondisi semua korban sangat memprihatinkan. Mulai dari kelaparan, kedinginan, sampai tidak bisa scroll TikTok. Namun, pelatih tidak henti-hentinya memberi motivasi agar mereka tetap bertahan. Sementara di luar, John dan Ricky menghampiri tentara untuk menjelaskan gambaran kesulitan menuju ke ruangan korban. Di sini tampak, kapten dari pihak tentara tersebut awalnya terlihat gengsi menerima bantuan keduanya. And it's a very physical dive. Try and save 2/3 of your air. And carry your gear over a long rock To shelf. Pattaya Beach. Thank you. Good luck. Kemudian para tentara tersebut pun berangkat ke tempat para korban, untuk melakukan misi mengirim makanan dan obat-obatan. Setelah melakukan penyelaman sepanjang 2,5 km selama 8 jam, mereka akhirnya sampai ke tempat para korban. Ke-13-nya pun tampak tersenyum, dan langsung memakan makanan yang dibawa oleh tim tersebut. Tanpa diduga, tabung oksigen keempat penyelamat tersebut tinggal sedikit, dan menyebabkan hanya satu penyelamat yang bisa kembali. Sampai di sini kembali kita perlu ingat, bahwa keempat penyelamat tersebut mencapai ke tempat korban selama 8 jam. Sedangkan saat John dan Ricky ke sana, keduanya mencapai tempat korban selama 6 jam. Hal itu membuktikan bahwa John dan Ricky memang sangat berpengalaman dan terlatih. Kemudian orang tua korban yang sebelumnya senang mendengar anaknya ditemukan, berubah marah karena anaknya yang sudah 12 hari terjebak, belum juga dikeluarkan. Melihat keadaan yang semakin genting, Ricky memiliki ide gila dengan meminta bantuan sahabatnya yang bernama Dr. Harry. What are you thinking?
Just a crazy idea. Dr. Harry yang merupakan seorang ahli anestesi atau bius total, menolak permintaan keduanya. Di mana John dan Ricky berniat membius ke-13 korban saat dibawa menyelam sampai ke mulut goa. Karena Ricky sangat tidak yakin, ke-13 korban bisa menyelam sepanjang 2,5 km dalam keadaan sadar. Mendengar penolakan Harry, keduanya pun tampak tidak memaksa karena hal tersebut sangatlah berbahaya menurut ahlinya. Sampai di sini perlu kita pahami, melalui artikel yang diterbitkan oleh Bobo.grid, bahwa seseorang yang dibius total, kemungkinan resikonya yaitu ketika ada makanan, maka makanan tersebut akan mengalir ke saluran napas dan membahayakan paru-paru. No. It's their only chance. Karena resiko tersebutlah yang membuat Harry tidak mau melakukannya. Keesokannya pada hari ke-15, tim penyelamat dari pihak tentara melakukan misi pengiriman baju selam untuk ke-13 korban. Tanpa diduga saat melewati terowongan stalaktit yang berjarak 900 meter dari mulut goa, seorang tentara bernama Saman mendapatkan musibah. Salah satu selangnya bocor dan menyebabkan dirinya kehilangan banyak oksigen di tabungnya. Karena masalah tersebut, Saman memutuskan kembali ke mulut goa dengan harapan dirinya bisa mengganti tabungnya. Namun sayang, Saman gagal dan menjadi korban pertama pada misi penyelamatan tersebut. Setelah itu, Harry yang sudah memikirkan matang-matang permintaan Ricky, mau tidak mau terpaksa melakukannya. Karena Dr. Harry menyadari bahwa beberapa hari lagi ke-13 korban akan mati karena kehabisan oksigen. Mereka pun memberitahukan rencana gilanya pada gubernur, yang kemudian bimbang dengan resiko yang Dr. Harry jabarkan. Tanpa diduga, menteri yang sudah disampaikan resikonya oleh gubernur, mengizinkan ide gila tersebut. พวกคุณเริ่มลงมือจัดการได้ Sampai di sini perlu kita ketahui lagi dan lagi, karena alasan waktu dan kondisi medan yang mustahil untuk dilakukan penyelamatan, menteri pun akhirnya mengambil cara mustahil tersebut. Gubernur pun menegaskan, supaya merahasiakan metode yang disetujui ini, pada semua orang termasuk keluarga korban. Kemudian pada hari ke-16 tepatnya tanggal 8 Juli 2018, misi membawa ke-13 korban menggunakan obat bius dilaksanakan. Sebelum masuk, ketiganya mendapat tambahan 2 sahabat lagi yaitu Jason dan Chris. Kemudian kelimanya mulai melakukan simulasi pembiusan terhadap korban. Setelah sampai, Dr. Harry menjelaskan pada penyelamat yang masih di sana, bahwa penyelamatan akan dilakukan hari ini, dengan target membawa 4 anak terlebih dahulu. Dia pun memberikan surat persetujuan dari menteri, mengenai metode pembiusan total. Anak-anak pun tampak terkejut, melihat temannya yang pertama akan dibawa keluar, diikat tangan dan kakinya. Setelah mendapat 2 biusan dan tak sadar, anak itu kemudian kembali dilakukan pengecekan, apakah alat selamnya terpasang dengan benar. Yang perlu kita ketahui, bahwa satu orang penyelamat wajib menyuntikkan obat bius tiap 30 menit. Karena bila tidak, korban akan sadar dan kemungkinan mempersulit dalam penyelamatan sejauh 2 km tersebut. Pertanyaannya mengapa jaraknya lebih pendek, bukan 2,5 km seperti data sebelumnya? Jawabannya adalah, karena usaha penghentian air dari atas yang dilakukan sukarelawan dan penggunaan pompa di dalam goa, berhasil mengurangi debit air. Akhirnya setelah 5 jam 30 menit, satu anak pertama berhasil dikeluarkan dan langsung ditransfer ke mulut goa, yang berjarak sekitar 500 meter dari ruangan 3 tadi. Anak itu pun kemudian segera dibawa ke rumah sakit tanpa banyak cincong. Kembali ke penyelamatan selanjutnya, di mana John harus ketar-ketir, karena anak yang dibawanya terpantau lemah pernafasannya akibat efek obat bius. Untungnya, anak itu kembali bernafas dan akhirnya berhasil diselamatkan. Singkat cerita anak keempat pun berhasil dikeluarkan dengan selamat, yang berarti misi untuk hari ini selesai. All the boys are fine. Dengan menyisakan 9 orang korban lagi, mereka kemudian melanjutkan misinya, pada hari ke-17 yang terpantau cerah tersebut. Untungnya, tidak ada masalah berarti dan 5 korban dapat dikeluarkan dengan selamat pada hari itu.
Namun tanpa diduga pada hari ke-18, hujan badai kembali terjadi sejak tadi malam, dan penyelamatan 4 korban terakhir akan sangat berbahaya. Gonna be rising in there, for sure. Sementara itu nampak, sawah warga yang dijadikan tempat pengalihan air, terlihat berubah menjadi waduk. Kembali ke dalam goa, di mana Chris menjadi pembawa pertama, yang memulai penyelamatan di hari terakhir tersebut. Tanpa diduga, Chris kehilangan tali pandu, dan malah mengikuti kabel listrik yang digunakan sebagai penerangan. Dan benar saja, Chris tak menemukan seorang pun dan memutuskan untuk berhenti di ruangan tersebut. Untungnya beberapa jam kemudian, Ricky yang sedang membawa korban terakhir, menaikkan kepalanya saat melintasi ruangan tempat Chris berhenti. Ricky pun mengatakan, untuk tetap di sana sampai Dr. Harry datang ke ruangan tersebut. Okay, yeah. See you on the other side. Setelah Ricky berhasil mengeluarkan korban terakhir dengan selamat, dia meminta Harry untuk menjemput Chris. Beberapa jam kemudian, Dr. Harry datang dan mengambil alih anak itu, karena melihat kondisi Chris yang kena mental. Chris yang sebenarnya tidak mau mengalihkan tanggung jawabnya pada Harry, terpaksa melepas egonya demi kepentingan bersama. Singkat cerita, Dr. Harry berhasil membawa anak itu dengan selamat, dan Chris pun sampai dengan aman. Come on, Chris. Come on. Well done. Thanks. My boy, is he? He's alive. Tanpa diduga saat ketiga tentara yang ada di belakang belum sampai, atap gua tersebut runtuh dan pompa air meledak sehingga suasana bertambah kacau. Untungnya, semuanya berhasil keluar dengan selamat. Saat semua tim penyelamat gabungan keluar dari gua tersebut, sorak-sorai dan tepuk tangan pun mengiringi mereka semua yang ada di sana. Kelima penyelam tersebut pun nampak tersenyum lebar seperti orang gila, karena berhasil mengeluarkan 13 korban dengan cara yang sangat gila. Chris pun sempat meminta maaf ke semuanya, atas kecerobohannya tadi. Namun, keempatnya yang memang sangat bijaksana, memotivasinya agar tidak menyalahkan diri sendiri. Pada malam itu juga, Gubernur memberikan keterangan resmi dan berterima kasih pada tim penyelamat, sukarelawan, dan para petani yang sudah berkontribusi. Thank you. Beberapa hari kemudian, tampak John dan Ricky sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sementara ke-13 korban, terlihat sudah boleh dijenguk oleh keluarganya. Di akhir adegan, kita diperlihatkan bahwa film ini salah satunya untuk mengenang korban yang meninggal saat operasi penyelamatan, yaitu Saman dan Beirut, yang merupakan tentara Angkatan Laut Thailand. Yang mengejutkan beberapa hari setelah penyelamatan, goa tersebut sudah tenggelam sepenuhnya selama 8 bulan. Sementara para petani yang mengalami kerugian, diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Dan yang tak kalah penting, bahwa penyelamatan yang dilakukan selama 18 hari tersebut, tercatat lebih dari 5.000 orang dari 17 negara, berkontribusi. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apakah penyelamatan dengan menggunakan obat bius benar-benar nyata? Jawabannya adalah benar, seperti lansiran liputan6.com berikut ini. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.